Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi adik-adik sekalian, aja saya undang untuk ini hanya sosialisasi awal sebetulnya. Nanti akan ada penyampaian yang secara mendetail, tetapi ya hari ini saya hanya ingin memberikan informasi-informasi yang sifatnya umum, yang sifatnya general. Nanti akan ada penyampaian-penyampaian secara mendetail dari tim yang nanti akan dipersiapkan di prodi, ya. Jadi hari ini sekali lagi hanya ingin memberikan gambaran-gambaran kira-kira mengapa penting untuk mengikuti program KKN tematik ini, dan juga mungkin siapa-siapa yang kira-kira sangat dimungkinkan untuk mengikuti program KKN tematik ini, ya. Adik-adik sekalian, sama seperti yang lalu, ya, khususnya kalau yang lalu itu asistensi mengajar, dan alhamdulillah ini sedang berjalan di 4 sekolah mitra, dan ada setidaknya 8 mata kuliah yang terkonversi melalui asistensi mengajar, sehingga teman-temannya yang mengikuti tentu saja mata kuliah yang kami tetapkan itu tidak perlu lagi diikuti dalam ruang perkuliahan, ya. Walaupun ya perkuliahannya kita juga saat ini memang ya umumnya daring, tetapi intinya melalui program asistensi mengajar itu kemudian mengakomodir 8 mata kuliah. Jadi setelah selesai mengikuti asistensi mengajar selama kurang lebih 3 bulan itu, maka nanti teman-temannya yang menjadi peserta itu tidak lagi memprogramkan mata kuliah tertentu itu. Kemarin saya sudah membagikan ada 8 mata kuliah yang kira-kira akan terkonversi hanya melakukan 1 mata kegiatan. Meskipun ya kegiatannya agak padat, ya, selain mengajar juga ada kegiatan-kegiatan menyusun perangkat pembelajaran, kemudian melakukan pengamatan, lalu membuat video-video sederhana, video-video singkat di lokasi tempatnya praktek gitu, sehingga cukup dengan melalui aktivitas-aktivitas yang kami tetapkan, kemudian itulah dasarnya prodi untuk mengkonversi atau membarter dengan perkuliahan dalam kelas, ya. Ya tentu saja tagihan-tagihannya kita sesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan pada mata kuliah yang disiapkan itu. Saya contohkan mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, ini adalah mata kuliah yang kira-kira produk dari mata kuliah itu paling tidak mahasiswa mampu melakukan ya katakanlah kegiatan-kegiatan pembimbingan di sekolah kaitannya dengan katakanlah ada masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian ada konseling yang dilakukan. Itu sehingga ada tuntutan-tuntutan yang kami bebankan, ya, bahwa selain mahasiswa akan mengamati dan mendeteksi murid-murid yang ada di sekolah, kemudian setelah itu mahasiswa juga tentu akan membuat video-video sederhana
terkait dengan bagaimana tata cara melakukan bimbingan dan konseling, ya, ketika anak-anak mengalami suatu masalah, katakanlah masalah apapun bentuknya itu. Sebagai guru kan tentu harus melakukan tindakan-tindakan pencarian solusi berdasarkan itu. Inilah yang mahasiswa melalui asistensi mengajar itu lakukan, yang kemudian laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itulah yang kemudian kami jadikan bahan untuk mengkonversi nilainya. Jadi bukan dosennya ya yang akan memberikan nilai, tetapi dosen pembimbing yang kami tunjuk, kami percayakan untuk mendampingi adik-adik di sekolah. Sehingga yang mengikuti itu tentu tidak lagi bergabung pada temannya di satu kelas untuk mengikuti mata kuliah tertentu. Nah, kira-kira seperti itu kemarin asistensi mengajar, dan KKN tematik juga ini tentu akan ditempuh melalui hal yang sama. Ada beberapa mata kuliah yang nanti akan terkonversi setelah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan di KKN tematik ini. Karena itu ya tentu di bayangannya adik-adik yang hadir ini bergabung, mungkin sudah ada salah satunya mata kuliah yang tentu tidak lagi nanti perlu diikuti adalah P2K. Jadi KKN tematik itu kalau di tempat kita kan P2K. Jadi KKN kalau di tempat lain, di tempat kita itu namanya P2K. Sehingga adik-adik yang nanti berhasil atau lolos untuk mengikuti ini, ya tentu salah satu mata kuliah tidak lagi perlu diikuti adalah P2K. Ya, dan masih ada beberapa mata kuliah, sebentar saya akan tayangkan kira-kira mata kuliah apa saja yang mungkin tidak lagi perlu diikut dalam kelas karena mengikuti KKN tematik ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena tadi saya katakan siapa yang paling tepat untuk mengikuti ini, sebetulnya di program kementerian setelah kami memperbaiki kurikulum ini kan sudah menjadi ketentuan di kementerian bahwa mata kuliah yang nanti di MBKM-kan itu adalah mata kuliah yang ada di semester 5 ke atas. Jadi semester 5, 6, 7, 8 itu mahasiswa bisa menempuh mata kuliah itu baik di luar prodi di institusi sendiri maupun di luar institusi kita. Mungkin di prodi lain, kalau di pertukaran mahasiswa itu bisa ditempuh di kampus lain, di prodi yang sama, perguruan tinggi yang berbeda. Ya, bisa juga ditempuh di program di perguruan tinggi yang sama pada prodi yang berbeda. Jadi misalnya kita di PGSD mungkin bisa saja menempuh mata kuliah, cukup mengikuti perkuliahan di bahasa Indonesia, di prodi bahasa Indonesia, nanti nilainya akan diberikan oleh dosen di sana, kemudian dilaporkan ke prodi kita, lalu kami menginput nilainya. Nah, itu juga bisa ditempuh. Jadi memang cukup banyak kemudahan-kemudahan saat ini yang diberikan oleh pemerintah. Sistemnya kita agak longgar, tetapi tentu tidak dimudah-mudahkan, gitu ya. Jadi ini memang betul-betul memberikan kebebasan kepada kalian, keleluasaan kepada kalian, dan disitulah sejatinya merdeka belajar. Jadi mahasiswa bebas memilih di mana saja dia mau mengikuti proses, ya. Tapi tentu ini tidak menjadi kewajiban juga, karena ya tidak bisa dipaksakan ya harus keluar. Ya kalau tidak mau keluar ya enggak apa-apa, tetap di kampus saja mengikuti semua mata kuliah. Tetapi ketika mahasiswa
ingin memilih mata kuliah di tempat lain, ya cukup mengikuti di tempat lain, lalu mata kuliah itu kita akan inputkan di prodi, asalkan mata kuliah itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi kita. Jadi memang saat ini cukup banyak kemudahan-kemudahan adik-adik sekalian yang memudahkan bagi kita semua, termasuk adik-adik ini, bisa selesai cepat. Ya, bisa selesai tepat waktu. Paling tidak betul-betul ya 3 tahun 8 bulan bisa selesai. Artinya pas 8 semester. Umumnya ini kan selalu menyeberang ke semester 9 bahkan ke semester 10, bahkan di atas dari itu. Jadi kampus mengajar ini memang betul-betul MBKM ini memang betul-betul memberikan keleluasaan kepada kita semua. Dan salah satu yang kita coba tawarkan ini di prodi adalah matematik. Kebetulan PGSD mendapatkan hibah namanya COE. COE itu model kurikulum ya Center of Excellence. Jadi kita diberikan amanah untuk mengelola bagaimana kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu bisa kita jalankan. Dan ada 4 program yang kita kembangkan. Ya, satu diantaranya kemarin sudah saya sampaikan dan alhamdulillah sudah berjalan sekarang, ada teman-temannya yang mengikuti. Dan selain itu ya inilah yang hari ini saya ingin sampaikan kembali lagi, yaitu KKN tematik. Setelah ini akan ada lagi program yang lain yang juga menawarkan kegiatan di luar yang nantinya bisa mengkonversi nilai. Ya, jadi asistensi mengajar, kemudian ada ini KKN tematik. Lalu selain dari itu ada juga pertukaran mahasiswa. Nah, ini nanti kegiatan yang akan diikuti dengan memilih mata kuliah di prodi luar, PT luar. Jadi misalkan di Muhammadiyah Sukabumi. Nah, ini kita sudah melakukan surat perjanjian kerja. Dan nanti pada saatnya kita akan mewujudkan satu program yaitu pertukaran mahasiswa. Jadi di sana akan menyiapkan kira-kira mata kuliah apa yang cocok kita pilih untuk kemudian kita ikuti. Nah, di sini juga kita siapkan mata kuliah, mereka akan datang meskipun datangnya itu melalui daring juga sebetulnya. Ini sekarang karena masa pandemi, nah ini memudahkan kita semua sebetulnya melakukan banyak kegiatan-kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis sebetulnya, karena tidak perlu ke Jawa misalkan, tetapi Anda berinteraksi dengan dosen yang ada di Jawa, Anda bergabung dengan mahasiswa yang ada di Jawa, ya, sehingga banyak hal-hal baru yang tentunya bisa kita jadi selain itu tadi asistensi mengajar, kemudian yang hari ini adalah KKN tematik, juga ada pertukaran mahasiswa, dan ada juga satu lagi yaitu kewirausahaan. Tapi nanti juga itu akan saya jelaskan secara khusus. Nah, khusus hari ini adalah KKN tematik. Jadi KKN tematik itu adalah kegiatan yang kita laksanakan di tempat tertentu. Dan di program yang kita menangkan ini, kita bermitra dengan 3 desa. Ada 2 desa di Pangkep, dan juga ada 1 desa di Malino. Ya, jadi ketiga desa inilah yang nanti akan menjadi lokasi pelaksanaan KKN tematik. Gitu ya. Kemudian karena pesertanya tentu kita batasi, tadi ini sudah ada kurang lebih 70 orang yang mendaftar, ya nanti tentu kita akan seleksi baik-baik, termasuk sebetulnya sayang sekali saya lupa kemarin cantumkan
pada link pendaftaran, yakni domisilinya. Supaya nanti, karena ini nanti kita akan lakukan kegiatan-kegiatannya dengan kombinasi sebetulnya ya. Ada yang nanti dilakukan secara daring, ada juga yang harus dilakukan dengan cara ya harus datang secara langsung. Tetapi tentu kita tidak akan menjadwalkan itu dalam waktu yang lama. Jadi mungkin karena ini kan kurang lebih 2 bulan lamanya, kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi kurang lebih 3 bulan lamanya nanti kita akan mengikuti ini, dan sementara ini tentu kita akan petakan kira-kira berapa kali Ananda semua, Adinda semuanya akan terjun ke desa-desa itu. Ya, nanti setelah ini akan ada sosialisasi tambahan, termasuk panduan pelaksanaannya harus disosialisasikan kepada kalian, dan juga akan ada pembekalan-pembekalan tertentu, termasuk di dalamnya misalkan berapa kali akan berkunjung ke desa itu selama mengikuti program ini. Ya, ya kira-kira seperti itu, dan saya ingin tampilkan ya, saya ingin tampilkan share screen dulu. Muncul ya adik-adik sekalian ya? Ya, Pak. Muncul. Ya, Pak, muncul. Nah, ini coba di Muncul, Pak. saya perlu dulu sedikit ya. Udah ya? Ya, Pak. Muncul ya? Nah, baik. Jadi Muncul, Pak. kira-kira inilah mata kuliah yang nantinya akan bisa terkonversi. Cukup Adinda semua mengikuti program KKN tematik. Ya, nah, ini saya sudah petakan. Jadi misalkan ini kan mata kuliah yang semua akan programkan di semester 7 ya. Ini kan rata-rata saya lihat ada juga beberapa pendaftar ini dari semester 4 sebetulnya ya bisa juga. Tetapi ini kan belum Adinda programkan pada semester ini. Tetapi bisa saja nanti diikuti, tetap diikuti dan menjadi tabungan. Tabungan itu maksudnya, ya nanti kalau sudah semester 7, ini tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah itu, cukup diprogramkan di KRS, lalu kemudian Prodi akan menginput nilainya. Itu keuntungannya. Yang paling tepat sebetulnya ini adalah Adinda semua yang duduk di atau sementara menempuh di semester 6 masuk semester 7. Jadi kan nanti pada semester ganjil ini ya semester 7 ya. Pada semester 7 itu inilah mata kuliah yang Anda akan programkan di sana sebetulnya. Ya, ada 10 SKS. Ya, selain seminar ini kan sebenarnya ada AIK 7, tetapi karena ya mungkin satu saja AIK yang kita akan pilih, yaitu AIK 8. Jadi nanti seperti ini kan mata kuliah di semester 7. Ini juga mata kuliah di semester 7. Ini 2 SKS semua ini. Ya. Kemudian ada juga mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia SD. Tapi ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi semua ini adalah mata kuliah pilihan sebetulnya, tinggal dipilih mana yang akan dikembangkan nanti. Kalau misalkan maunya bahasa Indonesia ya nanti materi ajar nanti di sana mungkin bisa dikembangkan. Ya, dan nanti di KRS juga ya tentu memilih satu saja yang dipilih ini. Salah satunya yang Anda pilih sama waktu semester 5 ya. Masih ingat waktu semester 5 memilih mata kuliah pilihan ya? Iya, Pak. Kan satu saja yang dipilih. Jadi misalnya kalau
Misalkan mau memilih bahasa Indonesia, ya ini saja nanti dipilih di KRS. Kalau mau memilih matematika, ya ini saja nanti dipilih di KRS. Kalau mau memilih, kan begitu. IPS, ya ini saja, IPS saja yang dipilih nanti di KRS. Tentu tidak dipilih ke semuanya ini. Salah satunya saja. Jadi, sebenarnya ini 3 mata kuliah. Pertama, seminar proposal. Yang kedua, media dan sumber belajar SD berbasis ICT. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah pilihan, dipilih salah satunya, jadi 3. Itu untuk di semester 7. Kemudian nanti pada semester 8, di sana ada AIK 8, kemudian ada P2K. Pada semester 7 ini tentu Anda belum program, tetapi ini menjadi tabungan bagi Anda semua. Bahwa nanti pada semester 8, tidak perlu lagi mengikuti P2K. Karena sudah diikuti melalui jalur KKN tematik. Begitu juga AIK 8. Jadi nanti akan ada aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan di desa mitra kita, dan itu kita akan jadikan sebagai bahan untuk mengkonversi nilai AIK. Ya, jadi kira-kira pada kegiatan KKN tematik ini ada berapa SKS ini? P2K itu kan 4 SKS ya. P2K itu 4 SKS-nya. Kemudian AIK 8 itu 2 SKS. Proposal 2 SKS. Semua ini 2 SKS-nya ini berarti totalnya 1, 6, 8, 8. Ada 12 SKS yang nanti bisa terkonversi di KKN tematik ini. Ya, jadi ada, bayangkan jadi ada 12 SKS. Nah, itu tidak perlu lagi diikuti dalam proses perkuliahan. Nanti cukup melakukan aktivitas-aktivitas nanti di desa. Nanti kita akan jelaskan kemudian ini. Jadi nanti kan misalnya ini proposal. Tagihannya ini proposal kan nanti bisa membuat katakanlah melakukan pengamatan-pengamatan di desa, ya, kemudian dibuat laporan dalam bentuk proposal-proposal mini misalkan, kemudian dipresentasikan. Jadi begitu nanti produknya. Nah, itu nanti dilakukan di desa. Nah, nanti kalau Anda kuliah, tentu dosennya akan menjelaskan bagaimana cara mencari masalah, kemudian disusun menjadi sebuah hal yang nantinya akan diteliti kebenarannya, ya, kemudian dipresentasikan. Jadi itu proposal. Nanti itu juga akan dilakukan di desa tempat atau di desa mitra kita. Itu ya. Nah, sama juga dengan media dan sumber belajar SD berbasis ICT. Ya, ini kan ya kita mungkin perlu merancang-rancang media, kemudian ditawarkan pada ya katakanlah warga setempat, dalam hal ini mungkin anak-anak SD yang mungkin bisa kita kunjungi di desa itu. Lalu guru-guru bisa manfaatkan, ya, jadi media berbasis ICT. Nah, itu kan nanti bisa dibuat secara berkelompok, ya. Kemudian nanti disusun menjadi sebuah media yang memang benar-benar akan bisa dimanfaatkan oleh warga desa setempat. Dalam hal ini mungkin adalah guru-guru yang ada di desa itu misalnya. Nah, itu mudah. Kemudian pengembangan materi ajar. Nah, materi ajar ini kan sebenarnya sekarang di internet itu sudah cukup banyak. Kita jadikan sebagai referensi, dan tinggal kita modifikasi, kita menyusun bahan ajar. Ya, tentu
kita harapkan dalam penyusunan bahan materi ajar itu mungkin ada daya tarik tersendiri di situ misalkan yang bisa kita rancang. Ya, kira-kira begitu nanti produknya, atau misalkan kalau lebih ini kan bergantung pada Ananda semua mau memilih mata kuliah mana untuk dikembangkan nanti. Tidak semua ini, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Kita hanya siapkan 5 bidang, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN. Ya bergantung Adinda semua, misalnya lebih tertarik mengembangkan materi mana, lebih mudah menyusun materi yang mana. Kan biasanya kita tahu diri lah, misalnya ya, oh saya lebih kuat misalnya pemahaman-pemahaman sedikit di materi bahasa Indonesia, silakan pilih bahasa Indonesia. Saya lebih mudah rasanya mengembangkan materi kalau matematika, ya silakan pilih matematika. IPS, IPA, PPKN. Kira-kira begitu. Kemudian ini mata kuliah AIK 8. AIK 8 itu kan sudah ada juga tagihan-tagihannya, nanti kita akan jelaskan kemudian. Kemudian adik-adik nanti di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan yang cocok atau yang sesuai dengan tuntutan mata kuliah AIK 8. Ya, termasuk misalnya bisa saja kita melakukan katakanlah berkomunikasi dengan pengurus-pengurus cabang atau ranting di desa itu, ya, pengurus ranting Muhammadiyah. Kemudian kita melakukan kajian-kajian rutin di desanya, misalnya misalnya bisa saja mengajar mengaji misalnya, ya, atau apapun yang kira-kira nanti cocok diterapkan yang sesuai dengan tuntutan mata kuliah AIK 8. Sehingga tidak perlu ditempuh dalam 16 kali pertemuan dalam kelas. Cukup Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya menjadi produk dari mata kuliah itu, ya selesai. Begitu juga dengan P2K. P2K ini kan KKN sebetulnya, ini intinya sebetulnya. Nah, ini 4 SKS. Kalau yang dilakukan sesuai dengan kurikulum kita, ini adalah mata kuliah yang dilakukan pasti di sekolah. Inilah yang biasa kita tempatkan di daerah-daerah tertentu. Kalau tidak salah tahun ini kan kemungkinan mahasiswa akan ber-P2K di antara Bantaeng mungkin dengan Bulukumba. Karena kemarin sudah selesai bagian bawah lagi. Tetapi ini kan mahasiswa yang ikut KKN tematik ya tidak perlu lagi mengikuti itu. Tidak perlu lagi pergi mengajar di sekolah di daerah tertentu. Cukup nanti kami akan buatkan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang cocok dikembangkan di sekolah yang kira-kira juga sesuai dengan tuntutannya P2K. Jadi P2K ini kan sebetulnya juga mata kuliah ya, supaya Anda semua tidak bingung. Jadi P2K itu juga adalah satu mata kuliah. Orang secara umum mengenalnya KKN sebetulnya. Kalau di tempat kita namanya P2K. Ya, pendidikan profesi keguruan. Kalau di kampus-kampus lain itu umumnya dikenal dengan kuliah kerja nyata, KKN, yang pergi melakukan pengabdian masyarakat di desa tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sana dan sebagainya. Jadi kira-kira ini saja gambarannya, Dinda semua. Intinya ada 12 mata kuliah, ada 12 SKS yang nantinya bisa kita konversi, bisa kita ambil dari kegiatan KKN tematik itu. Sehingga yang mengikuti sebetulnya ini paling satu mami mata kuliah kita tidak
yang tetap mungkin diprogram untuk diikuti, yaitu AIK 7. Ya, selain itu untuk semester 7 tidak ada lagi mata kuliah yang perlu kita ikuti di sini. Cukup dengan mengikuti KKN tematik. Kemudian Anda ikut sekarang, tapi pada semester 8 itu Anda akan memprogramkan mata kuliah AIK 8 dan P2K. Tetapi nanti itu juga tidak perlu lagi diikuti kalau sudah lolos ini KKN tematik. Cukup diprogramkan saja, kemudian diinputkan nilainya di prodi. Selesai. Jadi Anda tentu memiliki cukup banyak waktu untuk memanfaatkan kesempatan menyusun skripsi. Nah, inilah yang kita katakan Anda tentu akan bisa lebih cepat selesai, lebih cepat menyelesaikan studinya. Ya, jadi tidak nyebrang lagi di semester 9. Pasti semester 8 itu sudah selesai. Coba bayangkan banyaknya itu. Bahkan di semester 7 Anda tidak, ini kan KKN tematik ini insya Allah akan kita laksanakan di awal Agustus, awal bulan depan. Itu di masa-masa libur, tapi tidak apa-apa, Anda buat apa libur? Anda beraktivitas, memanfaatkan masa libur itu, kemudian nanti Anda akan ongkang-ongkang kaki nanti di bulan 9 misalkan, bulan 10 itu, di saat teman-teman Anda berjibaku dengan tugas-tugas mata kuliah, ya di semester 7 Anda tidak lagi repot-repot menyelesaikan mata kuliah sesuai dengan anjuran-anjuran dosennya, karena mengikuti KKN tematik ini yang kemudian di dalamnya ada sejumlah mata kuliah yang dilakukan secara langsung. Ya, jadi ini untuk meluruskan juga bahwa ada mengikuti KKN tematik ini tidak berarti tidak kuliah. Ada kuliah tetapi melalui KKN tematik. Dan kuliahnya itu memang dilakukan secara nyata di lapangan. Kalau mungkin di kelas, ya kemungkinan hanya teori-teori yang Anda dapatkan, karena memang apalagi kalau penjelasan-penjelasan secara daring, ya tentu konsep-konsep apa itu seminar proposal, apa itu media dan sumber belajar, ya kira-kira ini tentu Anda sudah terjun di lapangan melakukan suatu hal yang jauh lebih Anda cepat pahami karena dilakukan secara praktek, bukan lagi teorinya tetapi lebih kepada prakteknya. Dan inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk mengkonversi mata kuliah yang nanti Anda laksanakan di ya, kira-kira seperti itu saja penjelasannya. Nanti setelah ini kami sudah agendakan insya Allah tanggal berapa itu, hari Senin, tanggal 2 Agustus itu kita akan lakukan sosialisasi yang sifatnya lebih mendetail. Anda akan diundang kembali semuanya untuk mengikuti sosialisasi itu. Ya, tapi ini saya hanya berinisiatif dari pimpinan prodi supaya ada pemahaman awal kalian. Saya berinisiatif untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan ini bahwa KKN tematik yang akan diikuti ini adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan di luar yang kemudian bisa kita jadikan dasar untuk mengkonversi atau membarter ya mata kuliah yang sejatinya Anda akan ikuti di perkuliahan secara reguler. Ya, kira-kira seperti itu. Hal yang lain adalah misalnya ini kan hanya 12 SKS.
dan itu berarti Anda sebetulnya masih bisa memprogramkan mata kuliah yang mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan banyak mata kuliah, tapi kalau ada yang ketinggalan, nah itu kan Anda juga masih bisa programkan mata kuliah itu, karena kan dimanapun sekarang bisa mengikuti proses perkuliahan karena dilakukan secara daring. Jadi kemanapun Anda, yang penting tersedia kuotanya, ya bisa mengikuti proses-proses perkuliahan. Ya, kira-kira seperti itu saja. Silakan kalau ada yang ingin, saya pemain tunggal, tidak ada moderator, tidak ada siapa-siapa, saya sendiri. Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iya, Pak. Tapi saya mau bertanya. Silahkan. Silakan, Dek, silakan. Ya, Pak. Kan ini sekarang di semester ini juga kita akan melaksanakan PLP lanjut, Pak. Nah, jadi kemungkinan proses program kerja ini KKN tematik akan bersamaan dengan proses pelaksanaannya PLP lanjut, Pak. Nah, jadi kira-kira Pak, bagaimana itu untuk pertimbangannya dalam hal tersebut, Pak? Saya langsung jawab kalau itu ya. Jadi pelanjutan Ya, Pak. itu kan sebetulnya nanti akan dilakukan secara daring, sehingga dimanapun Anda sebetulnya bisa tetap mengikuti itu. Tidak ada anjuran harus ke sekolah. Ya, mungkin di saat-saat tertentu Anda dipanggil, tetapi ini kan umumnya sekolah saat ini kan melakukan proses secara daring. Artinya Anda juga tentu kalau Iya, ada Pak, betul. kegiatan-kegiatan pembelajaran yang nanti Anda akan lakukan, itu kan juga tentu dilakukan dari rumah. Jadi saya pikir tidak ada masalah, tetap Anda bisa program, kecuali yang mudah-mudahan tidak ada yang jadi peserta kampus mengajar di sini yang mendaftar. Oh iya, Pak, iya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau Anda ikuti program dari kementerian, Anda ikuti juga ini, karena ini juga sebenarnya programnya kementerian yang dititipkan kepada Prodi untuk memfasilitasi mahasiswa. Itu ya, jadi yang tidak lolos kemarin misalkan kampus mengajar, ya cukup ikut, karena intinya itu sama sebenarnya dengan ini. Yang membedakan itu ya kalau dari kementerian yang memang disediakan sejumlah, ya ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Kalau kita ini kan memang tidak disiapkan khusus, ya meskipun nanti tetap juga ada, kalau hanya pembeli kuota itu ada disiapkan oleh penyelenggaranya ini. Tapi uang saku apa segala macam yang disiapkan oleh pemerintah, nah itu tentu kita tidak miliki itu kesendi prodi. Yang kita janjikan ini hanyalah janji memudahkan mahasiswa untuk bisa cepat selesai. Coba bayangkan satu kali Anda melakukan kegiatan ini, tidak perlu lagi harus pontang-panting mengikuti proses perkuliahan secara reguler. Itu kan inilah upaya kami untuk memfasilitasi kalian semua bisa berproses lebih cepat dan tentu tepat, itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi itu kan PLP itu sebetulnya juga adalah mata kuliah. Iya, Pak, iya. Ya, yang diprogramkan kemarin pada mata kuliah semester 6, bisa dilaksanakan pada semester 7 ini. Iya, Pak, betul. Itu ya, jadi tapi sekali lagi itu tidak perlu risau soal itu, karena prosesnya kan kalau PLP ini kan dilakukan secara daring. Ya nanti juga ini tidak setiap saat juga ini di desa mitra nanti kita akan atur kira-kira karena belum tentu juga nanti dibiarkan oleh pemerintah desanya di desa mitra kita ini untuk banyak beraktivitas di sana, sehingga mungkin paling para kalian tonji yang bertemu untuk merancang
tugas-tugasnya misalkan, kemudian dikirim selesai. Jadi kira-kira begitu deh. Jangan bisa kalau PLP-nya itu daring. Oh iya Pak. Ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Saya Silakan. Pak. Silakan. Siapa? Ya. Hani. Bukan Pak. Sama aja tadi pertanyaanku Andi Nur, tapi cuma kan sudah dijawab sama kita. Oh begitu. Oke. Siapa lagi Saya Pak? Pak. Saya Pak. Sambil diisi absennya Saya, ya, daftar hadirnya ya. Saya Pak. Ya. Ya. Silakan. Siapa ini? Saya Pak. Siapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. suci dulu kalau begitu. Sudah mengikuti Silakan Suci. kesempatan Ya, Pak. untuk Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu Pak, bagaimana Pak kalau yang mengikuti kampus mengajar angkatan pertama, apakah masih bisa mengikuti mendaftar KKN tematik ini Pak? Boleh. Yang dimaksudkan ini tidak sedang mengikuti. Kalau sudah mengikuti, boleh, tidak masalah. Jadi bisa saja, tidak apa-apa. Tetap ikut KKN tematik ini, walaupun sudah pernah ikut program kampus mengajar. Itu apa Suci bisa? Ya, sama-sama. Kalau begitu Suci, ini plus untuk yang sudah ikut kampus mengajar, lebih banyak lagi itu mata kuliahnya bisa dikonversi sebetulnya. Oke, ada lagi? saya Pak. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Jadi untuk saat ini Pak saya sudah mengikuti program asistensi mengajar. Otomatis kesempatan untuk ikut program KKN tematik itu sudah tertutup. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah di angkatan selanjutnya saya Gimana? program KKN tematik? Kenapa deh? Bagaimana tadi? Jadi kan untuk saat ini Pak sudah ikut program asistensi. Jadi otomatis sudah tidak ikut program KKN. Nah, apakah di angkatan selanjutnya saya bisa ikut KKN tematik, Pak? Bisa lah. Nanti, tapi untuk sekarang ini, mohon maaf tidak boleh karena bersamaan kita adakan itu asistensi mengajar. Kalau mau ikut lagi ini tidak boleh. Karena di asistensi mengajar, coba bayangkan ada 8 mata kuliah kita siapkan, artinya 16 SKS. Kalau Anda ikuti lagi, ini 12 SKS, itu sudah berapa SKS? 16 tambah 12 berapa? 38, Pak. Oh, itu kan tidak mungkin dalam satu semester kita, dalam satu kali semester kita memprogramkan 38. Padahal di aturan akademik maksimal SKS yang bisa diikuti dalam satu semester itu kan sama seperti yang kalian sering programkan, maksimal 24 SKS kan? Di situ logikanya deh. Jadi memang tidak boleh mengikuti 2 program di waktu yang bersamaan. Itu alasannya. Ya, tapi untuk nanti setelah ini kalau misalkan Prodi memprogramkan lagi itu ya boleh-boleh saja, kenapa tidak? Iya Pak, jadi berarti untuk angkatan selanjutnya program ini masih ada Pak? Insya Allah tetap kita akan melakukan, lanjutkan program-program ini secara rutin setiap semester nanti. Kita akan programkan ini. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mana Barikli sudah? Iya Pak, iya Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ini Pak. Silakan.
Iya, jadi sebelumnya terima kasih Pak. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, ini kan saya sudah jauh-jauh sebelum dibukanya link Zoom ini, saya sudah searching ya mengenai KKN tematik ini ya. Di situ saya lihat Pak ada 3 jenis ini KKN tematik. Ada KKN KKN tematik COVID-19 secara daring dan luring, dan ada juga literasi KKN secara literasi numerasi seperti itu Pak. Jadi itu yang saya kurang pahami Pak. Tapi mungkin ada yang mau menjelaskan nanti Pak, karena kita tadi bilang. Apa itu? Ya, nanti kan setelah ini akan ada penjelasan teknis, tetapi sebetulnya intinya adalah bahwa KKN tematik ini adalah kegiatan yang nanti kita akan lakukan di desa mitra, yang komponen-komponen kegiatannya di dalamnya itu adalah sebetulnya kita akan memberikan inovasi-inovasi di desa, memberikan buah-buah pikiran, tetapi dari kegiatan-kegiatan itu, program studi kita mencoba untuk mengintegrasikan, namanya tematik, berarti ada yang harus diintegrasikan, kan begitu ya. Jadi kita siapkan beberapa mata kuliah yang kita anggap sesuai dengan konteks kegiatan yang dilakukan di desa mitra, sehingga sebagai imbalannya Anda tidak perlu lagi mengikuti perkuliahan secara reguler, itu yang tadi saya maksudkan. Jadi itu imbalan ceritanya, tetapi ini juga bukan imbalan cuma-cuma, karena kan Anda semua tentu nanti di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pencerahan-pencerahan kepada warga di desa itu, kemudian menyusun laporan. Jadi nanti kan akan ada pelaporan-pelaporan yang akan dikerjakan sebagai tagihan pada KKN tematik ini. Jadi dari laporan itulah kita kemudian jadikan sebagai rujukan untuk mengkonversi nilai. Jadi kira-kira begitu. Kalau tadi misalkan ini hubungannya dengan COVID apa segala macam, ya ini kan memang kita sekarang diperhadapkan pada kondisi itu, sehingga aktivitas yang dijalankan kan semua kita lakukan dalam bentuk blended itu ya, kira-kira penggabungan antara daring dengan luring. Sama di sekolah sekarang kan juga semua telah melakukan itu. Jadi proses pembelajarannya ada yang misalnya menggunakan 70-30, 70% dilakukan secara daring, 30% dilakukan secara luring atau tatap muka. Kan begitu ya. Jadi nanti juga kira-kira, makanya tadi saya katakan untuk pelaksanaan KKN tematik nanti ini kan ya, ini sementara kami ramu, kira-kira dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu berapa kali harus ke lokasi, dan selebihnya itu apa yang akan dilakukan bersama dengan teman-temannya, kelompok-kelompoknya misalkan, untuk dikerjakan secara daring. Ya, kira-kira seperti itu, tinggal dikirimkan misalkan ke sana. Begitulah kira-kira gambaran-gambaran umumnya nanti yang akan dilakukan. Itu iya, maksudnya jangan bingung dengan istilah-istilah itu ya. Jadi ya kan termasuk sama dulu misalnya ketika ada membuat kayak apa itu ya, media-media tertentu kaitannya misalkan dengan COVID, misalnya membuat ada video-video singkat misalkan tata cara pencegahan COVID-19 misalnya, kan yang begitu-begitu sebetulnya nanti bisa kita desain buat desain grafik seperti itu, grafis ya, kemudian bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh tenaga pendidik di suatu desa, di mitra kita itu,
Ya kan itulah bagian dari produk-produk ya, bagian dari produk-produk yang diharapkan nanti di kegiatan KKN tematik ini. Jadi kira-kira makanya mata kuliah yang saya munculkan tadi ini adalah mata kuliah yang saya anggap memang sangat berkesesuaian dengan aktivitas-aktivitas yang bisa Ananda semua jalankan nanti di Desa Mitra itu. Kira-kira begitu ya. Iya Pak, paham Pak. Ya. Ya, makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi ya, insya Allah dalam paling lambat besok saya sudah umumkan siapa yang berkesempatan mengikuti ini. Karena pendaftarannya saya lihat ini tadi, Ilham nanti sudah ditutup ya, tutup saja pendaftarannya untuk sekarang. Tadi saya cek sudah ada 70-an lebih yang mendaftar. Tapi mohon maaf yang nanti kami berikan kesempatan ya hanya 30 orang. Ya, 30 orang yang mengikuti ini. Jadi nanti 10 orang yang akan kita tempatkan di salah satu desa di Pangkep. Karena 2 desa di sana ya tentu masing-masing 10 orang. Ada juga yang kami akan tempatkan di Malino. 1 desa di Malino. Ya, mohon maaf, tidak apa-apa saya buka-buka rahasianya untuk penentuan ini. Karena kalau secara persyaratan, ya tentu semua bersyarat. Ya, mungkin yang karena banyak sekali pendaftar ya seperti yang lalu itu saya urut saja. Siapa yang paling duluan mendaftar, siapa yang masuk di 1 sampai 30 ya itulah yang mungkin kita pilih. Karena di mana tidak ada indikator lain yang harus termasuk sebetulnya ya mungkin yang yang memungkinkan itu juga adalah ini indikator tambahan ya, misalnya siapa yang berdomisili di dekat-dekat desa itu. Nah itu juga, kecuali kalau misalnya ada surat, makanya setelah ini juga saya ingin meminta kepada Anda semua, saya akan kirim format surat pernyataan ya untuk kalian isi siapa yang misalnya siap ditempatkan walaupun tempatnya jauh. Dalam artian misalnya tinggal di Sulbar, tetapi mau saja kalau misalkan nanti ditempatkan di Malino atau di Pangkep misalnya, atau tempatnya di Luwu misalnya, tapi tidak masalah yang jelasnya bisa bersedia ikut dengan ini. Ya, supaya tidak ada yang kenapa saya tidak. Jadi intinya kalau saya semua bersyarat untuk ikut ini karena tidak ada persyaratan sebetulnya yang dilanggar. Ya paling ya mohon maaf memang agak mendadak tadi malam itu saya kirim. Ya mungkin saya tentu pertama akan saya urut mulai dari pendaftar pertama sampai 30. Setelah itu saya akan lihat kembali lagi siapa-siapa yang meskipun misalkan dia pendaftar di nomor 10 tetapi ternyata tidak mengirim surat kesediaan mau ditempatkan di salah satu, pokoknya siap ditempatkan di 3 desa itu, di mana saja ditempatkan misalnya, ya itulah tentu akan jadi misalnya kira-kira seperti itu ya. Setelah ini ada juga lagi program namanya kewirausahaan. Nah, itu juga tentu masih berkesempatan untuk Anda semua bisa ikuti. Walaupun kalau di kewirausahaan itu memang agak terbatas mata kuliah, tidak sebanyak yang ada di KKN tematik ini dan asistensi mengajar, mohon maaf.
Dan selain kewirausahaan masih ada satu lagi, yaitu pertukaran mahasiswa. Nah, itu juga nanti tetap akan saya tawarkan untuk siapa saja yang bisa di untuk kira-kira seperti itu ya semua. Setelah ini saya akan kirim di grup saja itu ya, tapi ini khusus yang sudah merasa, karena ya pokoknya yang sudah mendaftar itu saja yang mengisi ini, jangan mengirim itu yang tidak mendaftar, karena pasti tidak ada dalam rekapan pendaftaran. Karena kita menggunakan Google Form, jadi terrekap secara otomatis. Jadi saya akan kirim sebentar form untuk pernyataan siap ditempatkan di Desa Mitra, dimanapun itu, jadi supaya tidak ada yang lagi komplain mengapa saya padahal jauh gitu ya. Terima kasih Linda semua atas perhatiannya, mudah-mudahan sehat terus semuanya dan lancar semua aktivitas yang akan dilakukan. Saya akhiri ya. Bilai fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.